wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani ij'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim ij'alni wajihan dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawal hasanal fi'al qaiman bila zawal mubdian bila mithal walakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bi alaina asa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu alwaritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wangsurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Najib tolong dibaca at-targhibu fil amri bil ma'ruf. Bismillah. Wan nahyi lanjut. Quran surat Toha ayat 44. Marek no mas. Quran surat Ali Imran ayat 159. Ini potongan ayat lagi. Ana terusan iki. Fa'fu wasfahu. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu utawi kebab nerangake dorongan, motivasi fil amring dalam merintahake bil ma'ruf kelawan perkara kang ma'ruf. Wan nahilan nglarang anil mungkari saking perkara kang mungkar. Wa adabu dalikalan adabe amar ma'ruf nahi mungkar. Bab tentang motivasi di dalam amar ma'ruf nahi mungkar dan adab-adabnya. Qala dawuh sinten Allah Gusti Allah taala maha lur Gusti Allah. Wa takun lan becik ana minkum saking sira kabeh sapa ummatun sekelompok wong, segolongan wong
Yatuna kang ngajak sapa ummah ilal khair maring keapian. Wa ya'muruna lan padha merintah sapa ummah bil ma'ruf kelawan perkara kang ma'ruf. Wa yanhauna lan padha nglarang sapa ummah anil mungkari saking perkara kang mungkar. Wa ulaika utawi samidayane wong kang perintah, wong kang ngajak-ajak barang apik, perintah kelawan ma'ruf lan mencegah dari yang mungkar. Hum ya ulaik iku al muflihuna pira-pira wong kang bejo kabeh. Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan. Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Orang yang melakukan hal itu, sekelompok orang yang punya profesi dakwah, ngajak kepada kebaikan, punya profesi amar ma'ruf nahi mungkar, al-muflikun. Merekalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan abadi. Allah karena profesinya di akhirat yang dimuliakan oleh Allah, mendapatkan keutamaan dari Allah. Pertama, ayat ini jelas merupakan perintah ya, agar di antara umat Islam itu ada yang sebagian mengambil peran, punya profesi dakwah. Selain dakwah juga amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagian, karena nggak mungkin semuanya. Kenapa nggak mungkin semuanya? Karena kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu ilmu. Ya kalau semuanya amar ma'ruf nahi mungkar ya repot nanti. Ya. Karena nanti dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap agama. Contoh gampang, kesalahan. Ngelarang wong tahlilan, itu jelas-jelas dia nggak ngerti amar ma'ruf nahi mungkar. Lapo dilarang gitu wong tahlilan. Kalau orang minum khamr dilarang jelas. Orang zina dilarang jelas. Wong tahlilan kok larang ki lapo? Wong la ilaha illallah dilarang gitu. Kurang gawean. Itu diantaranya nggak ngerti adab amal ma'ruf, karena itu wilayah furu'. Kalau wilayah furu' nggak perlu dicela. Ngajak uang gak usah kunut, itu kan kesalahan. Karena itu bukan masalah hak batil, tapi waliyah furu'. Itu wis api, wis ben terusnya. Ya korupsi jelas harus dilawan, penambangan liar jelas dilawan, itu harus dilawan itu. Itu harusnya jadi target amar ma'ruf nahi mungkar. Ngatur pasal, gawe undang-undang sing ngerusak negara, ngerusak bumi, gawe undang-undang sing mencengkram rakyat, itu kudune sing harus dilawan. Wong tahlilan kok gak dilawan lah. Wong maulidan dilarang. Iki tanda dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti ilmu ikhtilaf bainal ulama. Sehingga keliru amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ini dia nggak beramar ma'ruf nahi mungkar. Meneng ae kudune. Wis salat ngono. Sedina ping 5 mari ngono wiridan, mulai kerja wis. Jadi tidak semua orang harus amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau nggak punya ilmu malah berbahaya. Barang sewis apik malah dirusak. Ya kan? Sing jelas-jelas elek itu, yang jelas-jelas buruk itu aja yang di apa? Ya. Itu contoh kecil. Kenapa kok tidak semuanya? Nanti di sini dijelaskan. Ya. Pertama di sini ada perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah mengajak kepada kebaikan, al-khair. Apa itu kebaikan ya? Sesuatu yang dianggap oleh agama baik itu namanya kebaikan, ngajak. Kalau ngajak ini gampang. Ngajak ini gak ono resiko. Ayo sholat gak ono resiko. Ayo zakat gak ono resiko. Gak ono resiko. Apa resiko deh? Gak ono. Paling moh ngono tok. Wa ya'muru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf.
Ai ma'urifa talabu min adati syar'i wa usniya ala fa'ilihi. Yaitu sesuatu yang sesuai dengan dalil agama. Sebenarnya orang dalil agama wis bener sesuai dengan aturan agama, tidak melenceng. Dan pelakunya dipuji. Jadi ukuran baik buruk tentu bukan semata-mata akal, tapi adalah syariat. Karena kalau akal itu ya ada yang ada yang universal, tapi ada akal itu yang relatif. Tak ulangi lagi. Ada akal itu yang universal, tapi ada akal itu yang relatif. Contoh akal universal apa? Mencuri itu buruk. Itu akal universal. Dimana-mana orang ngomong mencuri itu buruk. Tapi minum khamr itu buruk apa enggak? Nah itu enggak universal. Karena ada di sana itu minum khamr itu merupakan bagian dari budaya. Tidak dianggap keburukan. Nah makanya kalau akal itu enggak permanen. Beda tempat bisa beda. Pakai bikini itu baik atau buruk? Menurut sampeyan. Bagi orang yang enggak duduk Islam pakai bikini di Bali, di pantai pas berjemur, masuk buruk bagi mereka loh. Nah itu tanda bahwa akal ini tidak permanen. Enggak, maksudnya ada sesuatu nilai yang itu beda akal, beda penilaian. Itu namanya wilayah etika. Makanya etika itu enggak permanen. Tapi kalau syariat permanen. Nutup aurat itu wajib dimanapun, mau di pantai, mau di pasar, mau doa di mall. Tutup aurat, tutup aurat. Khamr itu haram, apapun, dimanapun, di daerah dingin, daerah panas, daerah tropis, daerah hujan, daerah kemarau, zina itu haram, ya haram selamanya. Tapi di sebagian budaya mungkin biasa itu berzina itu, biasa. Bahkan di antara kita sendiri ada juga yang mengidolakan tokoh yang seneng zina. Saya menjadikan idola. Padahal kita tahu dia itu berzina, punya anak di luar nikah. Banyak toh. Pemain bola lah poga sing ngono. Ya poga. Lah iya ngono kok. Bisa akeh. Walhasil gitulah. Jadi kalau hanya pakai akal itu nanti apa? Bisa relatif. Tapi kalau pakai syariat permanen. Agama Islam dari zaman Nabi sampai kiamat ya tetap zina itu haram, minum khamr itu haram, buka aurat itu haram, ya wis haram terus. Salat itu baik, sedekah itu baik, ya. Senyum itu baik, puasa itu baik, wirid itu baik, baca Quran baik, memuliakan tetangga baik, ya. Mengunjungi orang sakit baik. Kalau itu universal, mengunjungi orang sakit ya semua orang. Makanya ada, kalau akal ini kadang oke, kadang maksudnya gitu. Nah, kecuali akal yang tunduk kepada syariat itu baru oke. Akal yang sudah Islam. Kan Islam itu artinya tunduk kan. Akalnya wis tunduk ning syariat, wis gelem sujud ning syariat. Itu oke. Ya, kalau akalnya masih liar. Iya kan? Kadang kita itu mendengarkan ucapan kebaikan dari orang sing Contohnya gini. Dia itu jelas senang membuka aurat, jelas gak sholat, jelas senang zina, tapi dia dermawan. Itu dianggap apik loh, kadang-kadang, ya kan? Padahal dermawan itu apik, tapi nek wis gak sholat gak apik. Gak sholat gak apik. Man taraka sholatan muta'ammidan laqiyallahu wa alaihi khutban. Siapa yang meninggalkan sholat sengaja ketemu Allah dalam keadaan marah, ajur mumur. Gak sholat elek, apik. Bahkan elek gak sholat dibanding elek ora loman kuwi luwih gedhe eleke gak sholat. Wadah. Padha-padha eleke tapi luwih elek gak sholat. Karena gak sholat itu dosa besar, tapi gak sedekah kuwi kan sedekah sunah tok, gak dosa. Yo aneh-aneh. Ngono mikir kok angel men.
Tapi kadang-kadang kalau pakai akal umum, orang awam yang mohon maaf mungkin belum terdidik oleh agama, kadang yo apik ndi apik kae loman. Walaupun gak sholat, tapi wong loman wis dianggap apik. Padahal maling loman ya akeh, karo kancane joinan. Ngombe yo joinan. Ngebosi barang. Ya, ngombe mendem ya joinan. Rokok yo joinan. Ya biasa yo joinan. Loman ki biasa. Gawan bayi loman kuwi. Nek gitoke deloken jeru ya rada medhit. Nek gitoke rata ya loman. Sedeloki dhewe-dhewe. Ya enggak, tapi loman iki api. Makane wong sing wis salat kudu luwih loman. Orang yang salat kudu luwih loman tinimbang wong sing gak salat. Kudune ngono. Wong sing ngaji kudu luwih loman tinimbang wong gak ngaji. Aja sampai kalah loman. Karena kalau menghadapi orang umum itu mesti sing delok wong apik wong loman. Karena loman itu bisa menutup 1000 macam kejahatan, kejelekan. Wong kan sifat loman kuwi dianggap wong apik wis. Walaupun dia punya keelekan wong walaupun cerewet tapi nek loman ya apik ae penting duwite metu. Cerewet ben penting duwite metu ya. Lah kan ngono. Iya kan? Wong loman kuwi walaupun punya 1000 keburukan tetap dianggap apik oleh kebanyakan orang. Makanya pemuka agama, wong sing seneng salat, seneng agama sangat dianjurkan loman. Islam itu apa sih? At'imut ta'am loh. Kasihlah makan, ngajari loman. Nomor 1 kuwi. Wes kembali kepada ini. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar standarnya apa? Syariat. Standarnya kalau syariat standarnya syariat. Standarnya apa? Aturan agama. Anil mungkar huwa ma angkara syari' ala fa'ili ya kan? Iya kan? Standarnya syariat. Mana yang baik, mana yang buruk itu standarnya syariat. Walaupun memang ada nilai-nilai umum yang tadi nilai universal. Suatu dianggap baik oleh semua orang secara umum loh ya. Suatu dianggap buruk oleh semua orang. Nyuri di mana-mana pasti dianggap buruk kan ya? Ya kan ya? Menipu buruk di mana-mana. Ya kalau malah ya tadi minum khamr durung karuan. Buka aurat durung karuan. Ya durung karuan. Ada di beberapa budaya itu biasa. Jadi, maksudnya tidak dianggap sesuatu yang jelek. Tapi kalau syariat itu lebih stabil, lebih permanen dan lebih terperinci. Mungkar. Nah, orang tadi disampaikan di awal bahwa kewajiban ini, perintah ini sifatnya fardu kifayah. La yalzamu jami'al ummah. Kenapa? Wala yaliku bil awam wal aneh. Gak usah melu ceramah barang. Kayak channel YouTube barang. Malah ngerusak tatanan. Kayak orang bodoh itu gampang, orang bodoh itu, orang awam itu, orang bodoh maksudnya. Wes pokoknya salat sing sregep, wiridan sing sregep, aja nglarani wong wis surga wis. Jaminan surga wis enak. Nah, tapi bagi orang-orang tertentu yang Allah beri kelebihan ilmu, nah itu punya tanggung jawab lebih. Punya tanggung jawab lebih melanjutkan misi-misi kenabian. Di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan ilmu. Kalau enggak nanti ya tadi maunya membangun malah merusak. Barang wis apik malah diudar-udari maneh. Wis apik to. Wong seneng yasinan lek wis apik. Kan wis apik. Wong seneng ngaji lek wis apik. Apa diudari maneh? Jahit wis api-api diudari mah. Dan jahit bagus-bagus dicopoti lagi. Itulah yang jelek masih banyak. Sing gak sholat akeh. Ajak sholat. Di Indonesia kalau gak salah 50% lebih umat Islam Indonesia gak bisa baca Quran. Gak bisa baca Quran. 50% lebih. Kata survei. Ketoknya temenan kowe. Aku nak nang kampus UNER wis. UNER kan stop kan ya. Nah, kan top 5 kan. Jelas orangnya pinter-pinter masuk UNER tuh. Gak mungkin gak pinter. Ubaya ya pinter. Enggak kan jenenge wong kampus kan muji kampus dhewe kan gak apa-apa kan ya. Untak ya pinter lah pinter. Itat ya pinter. Uin ya pinter. Enggak iki ngomong kampus dudu wonge.
Ngomong kampus kan the big five kan, ya kan ya. Nanti kan ya lumayan. Kampus nak uangnya terserah uangnya dewe. Durung karan lulusan UNER lebih pinter timbang lulusan untak durung karo uang. Lulusan UNER turu-turu tok, ngegame tok, sing untak bendino sinau ya pinter sing untak lah. Aneh. Ngomong kampus secara kolektif, kampus kan pilihannya banyak. Kampus. Loh, iku loh ketika dulu kan ada PBA. Aku biasa nang kampus PBA itu. Di antara misalkan angkatan kuwi, misalkan 600 orang. Sing kelas A paling mek 1 loro. Sak kelas isine paling wong 6, wong 7. Jadi di antara 600 orang tuh sing iso maca Quran lancar, iku paling wong 10 20. Liyane iso maca Quran tapi durung lancar kelas B. Sing paling akeh kelas C. Tilawati 3 dadi 4 lho. Itu 70%. Bahkan ada yang mungkin 20% kelas D, 0 putul. Huruf hijaiyah gak ngerti. Dan itu orang Islam, punya otak pinter, masuk UNER. Miris bukan? Miris. Harusnya kalau dia mau belajar setahun mesti dadal wes. Kalau mau belajar baca Quran loh, pasti bisa. Buktikan, Riz yang tahun belajar baca Quran. Riz berapa tahun belajar Quran? Sudah berapa tahun? Takon itu. Mas Najib berapa tahun? Setahun, jilid piro? Jilid 5 berarti. Loh, setahun. Padahal itu dudu untak, dudu UNER, dudu itat loh. Itu bahkan ini bukan hanya mulai dari nol, dari min malah nih. Bukan hanya dari nol, dari min. Loh bisa kan ya? Apalagi sing punya intelektual setahun saya kira bisa. Tapi toh masih banyak yang nggak bisa baca Quran. Iku lo baru maca Quran, durung masalah fikih salat. Ayo. Tambah ke mana sing nggak iso. Fikih salat iki. Wudune sing bener piye? Salat kuwi sing rukun ndi, sing sunah ndi, sing ada lo gak ngerti. Padahal kan termasuk syarat sah salat kan ngerti mana yang rukun. Ayo kan. Terus piye? Kuwi baru salat durung zakat. Durung puasa, durung haji, durung masalah muamalah. Munakahat. Oke jinayat durung sing liya-liya maneh halal haram macam-macam. Wakeh beres. Itu peluang besar untuk kita dakwah amal ma'ruf nahi mungkar. Iki wis apik, wis yasinan apik, diobrak-obrak maneh. Wis tahlilan apik, diobrak-obrak maneh. Lapo? Orang berbuat kebaikan. Ya, ini kan ada yang di sini perlu didakwai banyak malah dibiarkan. Iki wis apik malah ditusaki maneh. Lah, wong seneng selawatan kok gak oleh gitu. Ya ben lek seneng selawatan, mbok ngadeg, mbok lungguh, mbok tabuhan, mbok gak terserah lho. Seneng selawatan apik ya. Ya kan ya? Makanya perlu ilmu di sini maka disebutkan bal la yaslihu lidzalik ilal ulama al-arifun. Harusnya yang amar ma'ruf nahi munkar itu orang yang berilmu, yang arif, ya. Bimawadi ikhtilafi bainal a'immah. Yang mengetahui perbedaan pendapat di antara imam-imam. Biar dia ngerti, oh ini masalah furu'. Bukan masalah usul. Contoh, di Nurul Zaman subuh gak kunut, yes ben, coba seneni. Wong subuh gak kunut nek mbok demo. Wis apik gelem salat subuh kuwi. Sing gak salat subuh lah akeh jan salat subuh. Wis ben gak kunut ben gak kunut. Ora dosa, ya tetep sah salate. Kunut kan hukumnya mek sunah. Aneh-aneh. Mulai dipermasalahan iki lha apa? Sing gak salat subuh lho jan salat. Ya. Jadi yang ngerti apa? Ikhtilaf bainal a'immah. Jadi ngerti mana usul, mana furu'. Wal mutali'una ala asraris syariah. Bahkan dia mengetahui rahasia-rahasia syariat. Gak hanya itu, wa'at warin nas, dia ngerti tingkatan tahapan manusia. Nek ngomong karo arek TPA, arek umur TK, SD piye, SMP piye, SMA piye, arek kuliah piye, wong tua piye, wong arep mati piye ngomongnya. Ngomong orang yang tingkat pendidikannya misalkan begini-gini, harus ngerti. Ngomong karo wong gaene nang sawah, karo gaene nang kantor gak podo. Gaene nang nelayan karo gaene nang kantor gak podo. Carane ngomong kan gak podo. Harus ngerti. Jadi selain ngerti materinya juga ngerti psikologi manusia.
ngerti lagi sosiologi, ngerti ilmu sosiologi, keadaan sosial masyarakat gimana. Gak ngawuran ae. Gak ngawuran ae. Ngergebyah-uyah apa. Langsung, kamu sholat enggak? Enggak. Dosa besar, neraka. Ya mosok ngono rek yo gak lah. Ya tentu gak gitu ya. Ya Pan ya. Alon-alon, dijak maca Quran dhisik alon-alon ya. Dijak mangan-mangan bareng dhisik ya. Alon-alon. Ma'ari ayatil masoleh beserta menjaga kemaslahatan ya. Dan juga harus menjaga kemaslahatan di masyarakat. Jangan saya buat kericuan, keributan yang enggak perlu. Dulu Mbah Wali dulu luar biasa cara dakwahnya itu, halus gitu. Halus. Ya tentu kita nggak bisa contoh plek ya, cuma kita bisa ambil apanya? Insight-nya. Kita ambil insight-nya. Idenya. Zaman dulu orang seneng wayang, ya mereka buat wayang. Oh, zaman dulu wayangnya mirip manusia. Oh, ini nggak boleh kayak patung. Ya wis jare Mbah Sunan Kalijaga, aku tak gawe wayang sing gak mirip manusia, tak gepengi, cemeti ben gak mirip manusia wayangnya. Cek secara syariat gak diprotes karo Mbah Sunan sing liyane, karo Mbah Sunan Ampel misalnya. Mbah Sunan Ampel kan kenceng. Iya yo gak. Iya, syariate kenceng Mbah Sunan Ampel. Gak setuju wayang-wayangan. Ini gak ono nang Ampel wayangan. Mbah Sunan Kalijaga iki senengane wong Jawa. Aku tak gawe lakon lah, sing gawe lakon jimat kalimat sodo. Wah, jimat kalimat syahadat iki lho. Ya judul jimat kalimat sodo. Nek maca syahadat hebat munggah surga ngono. Akhirnya gawe pagelaran wayang promosi kan ya. Publikdoknya jalan kan ya. Nah, kan biar publikdok iki ono. Publikasi iki ono. Malam ini ada apa pagelaran wayang. Sumpun nang wong Jawa-Jawa biyen. Wayang kulit. Anak humase ya, wayang kulit. Akhirnya kemudian apa? Tiketnya gratis. Hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngono tok wis mlebu daerah kuwi ngono tok. Ya wong biar wong awam-awam kan gak ngerti, sang awam wis iya ngene penting seneng. Apa tiketnya? Asyhadu alla ilaha illallah rasulullah mlebu delok wayang. Kok api ono Semer, Petro, ono Gareng. Kan gareng karangan ulama kita. Jadi senengannya masyarakat apa masuk lewat situ. Tapi dengan modifikasi. Oga apa? Oga antah berantah anggar oga dimodifikasi. Dimodifikasi. Contoh kecil. Apa seneng nyanyi, seneng nembang. Yo, gawe apa? Gawe tembang ya. Apa tembang yang pada antaranya? Lir ilir zaman biyen kuwi ngono kuwi. Intinya apa? Masuk ke dalam itu kesenangannya masyarakat. Hah? Masuk masjid ya. Dulu di depan masjid itu mesti ono kolam, ono padusan ya. Nah, ngajari wudu. Saat durung masuk masjid ini dhisik, wijik. Zaman dia kan ono sandal kan ya, jarang wong sandalan kan, kecuali wong sugih. Ngajari wudu. Walhasil seperti itu. Ketika di pesisir utara dulu ada tradisi kalau terjadi kemarau panjang mengorbankan wanita. Wanita itu dibunuh, dikorbankan ben udan jan. Mbah Wali datang, aja ngene. Eman-eman lah no. Dirabi ae wong wedok ayu yang dikorbankan kan eman-eman. Kan perawan biasa dikorbankan kan. Perawan ayu. Lha apa dikorbankan eman-eman, dirabi, dididik sing apik ya. Jak salat, jak lebu surga kan ya apik. Ya terus piye ini sudah jadi kebiasaan kita wis gak tak warai. Caranya apa? Salat istisqa. Piye carane? Delok aku tak salat. Beliau langsung salat 2 rakaat. Langsung udan. Wali. Loh, senyap pelek nih iki. Bayu iki yo. Yo Bayu. Bayu ku yo Bayu ngono. Jadi gitu, solutif ya. Jadi solutif. Ada yang ngajari apa? Ilmu buat kapal, ada yang ngajari ilmu nanem, macam-macam. Jadi kebutuhannya masyarakat apa masuk lewat situ. Ben seneng dhisik masyarakat kuwi. Nek seneng kan ngobrol-ngobrol nek seneng. Tertarik lah, baru alon-alon. Sampeyan kok apik men ki lha apa sih? Aku duwe ngene, aku pengen ngejak sampean bu surga. Surga ki opo sih? Ini opo sih? Tak kok akhirnya kan. Bukan langsung dadel.
Mur-mur haram neraka ya enggak ngono. Ya. Tapi nek pengen iki beda maneh. Nek pengen iki jenenge dudu amar nahi mungkar nek beda. Nek iki namanya pembinaan, tarbiyah. Tarbiyah ya jenenge tarbiyah kaya boto kuwi. Ampere atos ya di mek-mek, di nyek-nyek, dibakar, kan panas, kuat tadi dia. Gaman kuwi pasti ya di panas dipetik ini dadi api. Tarbiyah. Beda nanti beda hal. Kalau ini kan untuk orang umum. Orang umum. Kalau yang di pesantren itu namanya bukan amar nahi mungkar babnya. Babnya apa? Takdib, tarbiyah, pendidikan. Ini justru mau mencetak kader. Kalau amar nahi mungkar itu untuk orang umum. Untuk orang umum. Ya beda tentu perlakuannya. Sehingga dia kudu jamaah, kudu ngaji, kudu qiyamul lail, kudu wirid, kudu macam-macam. Ya aja dipadakne ya. Nek kono wis salat alhamdulillah. Nek kene gak cukup wis salat, kudu jamaah, kudu awal waktu lho. Telat wis celah itu aib wis. Kan ngono. Kan ya beda kan ya. Standarnya kan beda. Standar. Lah, sekali lagi yang diberi tugas atau kewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu enggak semua orang, ya sebagian aja. Yang punya persyaratan. Karena kalau orang awam, orang bodoh nggak berilmu melakukan amar nahi mungkar, tadi justru malah kacau. Umat Islam kayak sekarang ini loh. Kabeh nggak channel YouTube, kabeh kesus dadi ustad. Kabeh kesus dadi ustad. Dan secara umum masyarakat nggak bisa bedakan mana ustad mana bukan. Mana ulama, mana penceramah. Bahkan mana artis, mana ulama nggak bisa bedakan sekarang itu, campur aduk wis. Campur aduk wis. Kan itu beda sebenarnya. Mana ulama, mana penceramah, khutobaan penceramah itu beda lagi itu. Mana artis, campur aduk. Mana ustadz itu kan sebenarnya al-ustadz itu kan profesor, guru besar itu namanya al-ustadz. Ya al-ustadz. Tapi nangkene ustadz ya apa? Guru TPA, ustadz. Ustadz. TPA ustadz. Celok mas ngono ae. Pak ngono. Ustadz. Saya itu kebiasaan sama senior di PESMA itu ya Pak karo Mas, Pak Jabir. Dari awal Pak jarang manggil Ustadz soalnya, karena dulu memang hubungannya gitu. Sampai sekarang ya Mas Maskur, Pak Kosim. Padahal itu beliau itu Ustadz saya semuanya, kadang kulino. Karena dulu memang kita hubungannya gitu. Hubungannya ya namanya suhbah, pertemanan. Kalau nyel Ustadz gak ono. Aku mbiyen, zaman mbiyen. Ya Mas karo Pak, mesti Mas Kholis gitu. Padahal Ustadz saya kan yang ngajari saya. Pak, Mas. Baru kalau yang Ustadz Ismail baru Ustadz Ismail beda lah. Ustadz Ismail. Maksudnya yang di PESMA. Lah Papa itu bener kan, dari dulu bener. Mas TJ wis bener Papa wis. Ojo berubah, Pak. Wis bener. Ojo ikut bid'ah ya. Ikut aliran baru. Iku wis bener iku wis. Ya, wa ulaika humul muflihun. Nah ini keutamaannya. Tadi walaupun berat tadi ya, ada prasyarat punya ilmu, punya apa? Pemahaman yang mendalam dalam agama, ngerti mana usul, mana furu', ya. Ngerti rahasia-rahasia syariat, ngerti mana yang harus didahulukan, mana yang perlu boleh ditunda dulu. Ngerti mana yang harus diajarkan dahulu, mana yang diajarkan kemudian, mana yang prioritas, mana yang bisa belakangan. Harus ngerti itu. Dan juga ngerti psikologi, kondisi psikologi orang, ngerti kondisi sosial masyarakat, ngerti kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Itu kan butuh ilmu luar biasa. Repot. Tapi wa ulaika humul muflihun. Mereka inilah orang yang beruntung, orang yang sukses, yang mendapatkan kebahagiaan abadi dunia akhirat. Tentu aja padane karo wong sing salat tok, karo wirid tok. Ya padha surga tapi gak padha. Aneh-aneh. Ya beda lah. Ya nek surga ya surga.
Yang satunya mikir awake dhewe, yang satunya mikir umat banyak. Ya. Tapi aku mau abot. Berat. Ya Ut ya. Siap Ut. Iya. Jadi saya minta tolong minimal itu kita itu lulusan PESMA itu minimal ngajar TPA. Yes. Utawa ngurusi masjid. Jadi lulus PESMA itu minimal ngajar TPA utawa ngurusi masjid. Aja tok lulus PESMA terus golek duit tok. Terus gak ono apa? Ghirah gelem ngurusi agama. Blas. Aja sampai. Eman-eman. Di sini sudah dilatih kan ngajar TPA 4 tahun ya. Dilatih khidmah neng musola, khidmah ngurusi masyarakat. Itu pakai terus. Disitulah keberkahan hidup Anda insyaallah. Sampai kerja apapun terserah. Sing kerja yang karyawan monggo, bisnis monggo, terserah sampai nak seneng mau apa. Dodolan mobil, dodolan omah terserah. Sing halal. Cuma kita di aktivitas dakwahnya jangan berhenti. Minimal ikut-ikut apa ngurusi masjid. Minimal ngajar TPA. Setengah jam, 1 jam. Jadi punya kepedulian kepada umatnya Nabi Muhammad. Ini loh, survei tadi loh. Jadi umat Islam, memang Indonesia itu umat Islamnya masalah 250 juta lebih. Tapi separuhnya gak bisa maca Quran. Ngoco lu gak iso. Apa dijak liyane maneh. Dijak ngaji tafsir, dijak tambah ado maneh maca tok ya gak iso kok. Ini durung masalah fikih salat, tambah ke maneh minggu. Durung lakoni ini. Nah, tambah supi mana sih? Intinya PR-nya masih banyak. Gak apa-apa sampai jadi lilin kecil gak apa-apa. Tapi lilin kecil di tengah kegelapan hutan jadi sesuatu yang luar biasa, bermakna. Gak apa-apa. Ngajar TPA, lu gak apa-apa. Penting itu. Penting itu. Ngajar maca Quran, penting itu. Itu yang buat Islam bertahan di Nusantara jadi apa? Mayoritas ya itu. Sekarang orang sing gelem ngajar Quran, gak ngajar TPA terus piye? Fatihah gak iso maca. Salat gak ngerti, piye terus? Ya. Jadi saya minta tolong lulusan PESMA tetap ya ngajar TPA. Nek iso dadi kiai nek iso, nek gak iso ya aja maksa wis. Tambah dadi gawe ngono. Ya. Silakan sampean suka apa nggak suka kerja apa monggo, profesinya apa, mau jadi Pak Lurah, Pak Camat Bupati monggo. Tapi aktivitas ngurusi agama tetap ngajar TPA, ngurusi masjid mushola. Atau gabung ke organisasi Islam, ikut NU Muhammadiyah jadi apa pengurusnya gitu. Bisa dah. Apa? Dunia itu dunia. Ya, apalah terserah. Intinya ya, biar hidup kita itu ya gitu. Terakhir ini. Ini mau tak siap nih. Jadi saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan termasuk apa pokok-pokok agama. Wa rawal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an ta'budallah la tusyriku bihi syai'a. Islam itu pertama engkau bertauhid, hanya menyembah Allah. Tidak boleh mensekutukan Allah. Wa tuqimas shalah. Menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah. Bayar zakat. Lihat tahapannya. Pertama iman dulu. Buat dia masuk Islam dulu. Buat dia mengenal Allah dulu. Buat dia mengenal Rasulullah dulu. Pertama aku cek kenal Gusti Allah, cek kenal sing gawe dhek iki lho sapa. Imannya dulu. Ya. Wis kenal diajak salat. Allah ya. Zakat. Poso, haji. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Wa taslimuka ala ahlik. Famaning taqasa shay'an minhunna fa huwa syahmun minal Islam yad'uhu. Wa man tarakahunna faqad wal Islam dhahrah. Siapa yang meninggalkan semua itu tadi, maka dia menaruh Islam di belakang punggungnya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan bagian dari hal pokok dalam agama. Karena kalau ini mati,
Tinggal nunggu aja Islam itu mati, tinggal nunggu aja. Bayangkan kalau nggak ada orang mau ngajar ilmu agama lagi. Ya buyar wes. Tapi alhamdulillah sepanjang sejarah Islam itu Masya Allah mesti ono ya. Mesti ono ya. Lah, ini sekadar info. Satu bab ini tadi itu jadi satu buku. Namanya ini. Rahasia Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Padahal satu buku ini sebenarnya hanya satu bab dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi satu buku. Ya. Ini panjang lebar disampaikan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Mulai keutamaannya, mulai rukun-rukunnya. Ya. Bagi yang mau terjun ke wilayah ini ya harus baca ini. Harus ngerti ya. Kalau mau terjun ke wilayah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Josal ya, ngajar TPA. Enggak selamanya Mas izin yang kene kan ya. Anakku duduk KTP ku kene, KTP ku tetep Medion kan. Kakakku Medion. Sing KTP kene kan sampean. Iki musuh lagi sampean openi. Seneng. Ngono lho Pak, ngono semangat ngono Pak. Wes. Itu gak penting potong putih. Itu gak barang penting. Yo Pak Sal ya. Sing penting ku apa? Salat, ngaji, sholawatan yo. Bakar dupo ya seneng aku semangat. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas apa? Selawat